Nah, perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Bener ada apa tidak? Bener ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak, seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur, jurdil, jujur adil, luber, langsung umum, bebas, rahasia. Loh, padahal tuh KPU lo yang ngomong. Hadirin sekalian, reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwi fungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir, saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. Pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, tab MPR-nya ada, dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh, tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot Subroto dan lain-lain. 7 pahlawan revolusi, begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Jadi saya kan suka lihat gitu. Saya apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya. Makanya tadi ada Pak Andika. Nah itu. Saya suka bilang, saya panggilnya Dik gitu. Dik, yang namanya TNI ki ngopo kok kayak gini ya? Gimana sih? Ya nanti dah kita ngomong. Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Pak Hugeng itu hidupnya sederhana, dia sahabat saya. Betul, rumahnya itu di jalan, sekarang ganti nama, dulu apa ya namanya? Jalan apa itu? Siapa yang tahu ya?
Ah ya, betul, Jalan Madura. Sekarang jalan apa ya, lupa saya. Saya sering ke rumahnya karena apa? Putrinya sahabat saya. Jadi seneng ngobrol dan lain sebagainya. Terus kenal sama ibunya. Beliau senengnya kan nyanyi Hawaiian. Terus sangat-sangat menurut saya, kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya? Betul. Nah, yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal. Jadi dengar dari putrinya, mereka pindah ke daerah selatan ya. Itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya, rumahnya loh, yang di Jalan Madura itu. Yang lucunya, waktu saya tinggal di rumah ibu saya, itu di Kebayoran, Jalan Sriwijaya, kalau saya mau ke Jakarta, itu suka berpapasan dengan Om Hugeng, saya panggil, itu pakaian lengkap polisi, jenderal, bintang, terus apa coba, naik sepeda. Saya kan jadi berhenti ya, Om ngapain kok mau ke kantor, kan kantornya di Jalan Trunojoyo. Om ngapain kok naik sepeda, orang pakaian jenderal, nanti diomongin orang loh. Ini namanya jenderal merakyat. Oh gitu ya, iya benar. Nanti dia kalau ketemu masih ada becak, ntar kalau ada tukang becak berhenti deh, saya liatin aja gitu. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit-sedikit. Kalau ini terus diintimidasi loh, terus nanti pasti ada yang, oh Ibu Mega fitnah. Enggak, saya ngomong gitu aja, orang memang ada buktinya lah, tapi kan saya diem aja. Tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Yes, partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan, lah kok kita di TSM, betul apa tidak? Ayo mikir lo ya lo. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali, no? Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo, bertanggung jawab, berhasil lo. Iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa itu, kurang apa lo? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya, kok sepertinya nggak ada yang akan bilang oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah
Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai loh yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat, saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak, ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Lo betul loh. Kayak ini. Saya bilang sama Pak Hasto, kamu tahu nggak sih tarian poco-poco? Apa tuh Bu? Asik loh. Dulu saya sama Bung Karno suka nari poco-poco, teko gitu. Keren. Tapi terus saya bilang sama bapak saya, kenapa mundur maju ya Pak? Kok kamu sampai mikir begitu? Lah iya kan maju mundur gitu. Nggak usah mundur deh Pak, maju terus pantang mundur. Gawat deh Republik Indonesia ini.
Ya saya sampai tidak ada lagi apa ya, hati yang bisa menjadi terbuka loh, sampai nulis loh, sampai saya bilang seorang warga negara bernama Megawati Soekarno Putri, lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya amicus curiae, coba kurang apa ya, terus agar setiap ketukan palu hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi, bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Ya diem aja tuh, nggak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikirnya piye gini loh, supaya nggak kejadian gini lagi gitu loh. Ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? Oh, kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian, oke. Makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi dibegitukan lagi. Wah, bayangkan Indonesia apa enggak makin bubrah ya. Ayo, gimana? Makanya mikir. Nah, nggak usah ngelawan-ngelawan. Aku suka bilang juga sama Pak, juga aku seneng kan namanya sekjen, bukannya Hastoknya yang suruh datang tiap 2 hari sekali loh, lapor ke ketua umum gitu, galak aku. Terus aku cuman bilang gini, anak-anak iki lho semangat gede tapi orang mikir tok, bolak-balik lawan lah, yang sebelah sono ada bedile loh. Nah kene mau pakai opo, ayo cobain. Makanya udah pakai omongan we. Itu tadi ada ini sopo namanya tuh, ntar dulu, Pak Aiman tadi datang dia. Loh, orang ngomong kok malah terus dipanggil toh. Lah saya ya bilang loh, makanya ngapain takut? Lah saya bilang kok ini sama Pak Lauli, Menko Kumham, kebetulan dari PDI Perjuangan. Saya bilang, awas lo ya, kamu Kumham loh, kalau enggak belain rakyatmu, aku copot dah. Tadi di mana ya, di koran. Sekarang jadinya hukum tuh jadi apa ya? Nah itu yang siapa yang menjawab? Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Makanya saya tadi nanya, PDI Perjuangan tuh sah apa tidak? Ya Pak Mahfud aja yang ahli hukum bilang sah. Lah orang daftar ke KPU diterima terus sah, boleh tekan tuk, boleh mengikuti pemilu. Lah kok kene sing dikuyo-kuyo. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh Profesor Arif Hidayat, Profesor Zaldi Isra, dan Profesor Eni Nurbaningsih melalui dissenting opinion mereka. Saya senang banget masih ada yang berani menyampaikan dissenting opinion, jadi berbeda.
Ini baru pertama kalinya loh terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres. Lah sekarang kok MK-nya dikutik-kutik. Itu loh. Ayo semuanya pada mikir deh. Dengan realitas tersebut menjadi perenungan kita bersama. Bukankah ketika gagasan pemilu presiden dilaksanakan secara langsung, seluruh asumsi yang ada saat itu berangkat dari hipotesis bahwa kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif mestinya tidak akan mungkin terjadi. Namun seluruh asumsi tersebut ternyata terbukti itu bisa dijungkir balikan. Itulah yang saya sebut kondisinya anomali. Orang nanti bisa saja berkata begini, kenapa kok hanya ibu sendiri sih yang repot ngomong-ngomong begini? Kenapa partai lain tidak? Ya, saya bilang, oh itu bukan urusan saya, tapi saya sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak. Makanya saya tadi nanya, apakah ada hak? Ada. Saya termasuk yang warga negara yang berada di dalam kedaulatan rakyat tadi. Nah, dengan demikian mau diapakan sekarang? Karena kita adalah organisasi partai politik. Organisasi partai politik itu beda dengan organisasi lainnya yang seharusnya memberikan pembelajaran, pengetahuan. Makanya kalau saya marah, kamu harus turun ke bawah, bertemu dengan akar rumput, bonding dengan dia, mengajarkan hak-hak dia, lalu kamu harus melihatkan kepada dia apa artinya kekuasaan di tangan rakyat itu. Makanya lah kok pada diem ya, ya saya ngomong aja dah sebagai warga bangsa kalau ini. Karena apa, saya nggak terima bagian daripada warga negara Indonesia yang berada di dalam sebuah organisasi politik yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa dibedakan dengan lainnya? Sepertinya kita ini orang yang bukan warga negara Indonesia, dibuat dengan cara-cara sistematis, terukur dan masif untuk bisa hanya sebenarnya secara prosedural dan formal kekalahan ini untuk dibuktikan bahwa ini adalah telah dipergunakan sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah, 1000% salah, karena tidak dijalankan secara jujur dan adil, saudara-saudara. Lah kenapa sih mbok biarin aja gitu loh, ya tanding baik ngono loh, kok pakai aduh. Kalau saya lihatnya gila deh.